Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para nenek mama, para tuan guru, para alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, para tokoh masyarakat teristimewa, kepada anak-anak kami yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita di rumahnya ini dalam rangka tak lain tak bukan berma'budiyah sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Nah, itu gunanya hendaklah kembali kita perlurus niat kita ini seiringan langkah dan ayunan tangan kita dari bermacam arah. Awak tujuan Jumat mencari usia takwa bagi kita bisa kepakai Pak, tapi bagian awak yang galu-galu itu siapa menunjuk besok ke awak. Jadi jangan heran bapak-bapak kaum muslimin kalau ada khatib yang negur anak kita, itu memang wewenang khatib. Memang wewenangnya, kalau tidak kini idore. Kalau tidak kita yang arahin, habis kita ini semua, nanti dia akan seperti itu terus. Betul kan? Itu penelitian. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kita ciptakan setiap Jumat ini hari Udhiyah ini. Sayyidul Ayyam ini betul-betul hari yang nikmat untuk kita melaksanakan ibadah salat. Jadi kok dampe apa itu memang betul-betul bau pulang usia takwa. Karena setelah ini enggak ada mahu asyai'ul lazi laisa lahu bidayatun wala hinayah. Nah, ada orang yang bisa akan memastikan menjamin hidup setelah ini kalau enggak ada. Siapapun orangnya. Ini sekali lagi al-afu kalau ada khatibnya enggak cerewet menunjukkan kita biar tenang pelaksanaan salat Jumat berjamaah, ayo kita dukung. Bapak saudaraku, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sudah sama tahu hari ini adalah Rajab, di bulan Rajab. Kata Nabi di satu sisi melalui hadisnya, siapa orang yang beramal satu kebajikan
berbuat kebaikan, Allah akan balas itu dengan 2 pahala yang lebih baik. 2 baleh. Walakin kata, ketika ada seseorang yang berbuat keburukan, maksiat, satu saja yang dia buat pada bulan Rajab ini, maka dia pun akan mendapat balasan ganjaran 2 dari akibat perbuatannya tadi. Apakah ini untuk sesama kita kepada kita saja, hablum dan nas saja? Tidak. Termasuk hubungan seorang hamba kepada Allah. Untuk itu, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah, sebagai bahan wasiat takwa kita hari ini, sesuai dengan firman Allah yang kita baca tadi, surat yang ke-17, berbicara tentang peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kesempatan hari ini Bapak kaum muslimin, mohon ampun kita kepada Allah. Mohon maaf kepada sesama kita, tidak bakalan nyinggung nanti tentang bahas sejarahnya, bahas perjalanan beliau. Kita akan ambil tujuan dan kita akan ambil sebuah hikmah pelaksanaan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bagaimana kita bawa ke dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Yang jelas, Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, Allah tuangkan di dalam firman-Nya salah satu bentuk tujuan Allah men-Isra dan memi'rajkan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linuriyahu, agar Allah bisa memperlihatkan kepada kita, agar kita sebagai makhluknya yakin akan kebesaran Allah. Yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin. Ini akan tampak dalam perjuangan kita sehari-hari kaum muslimin. Satu contoh, ketika ada seorang hamba yang sedang bekerja di suatu instansi, waktunya sasa-sasa, pekerjaan belum tuntas, kata bos pimpinan, itu harus diselesaikan gini, azan zuhur maimbau mana kapurian. Nah, ini salah satu bentuk akan uji kita dari bentuk keimanan seorang hamba. Padahal kalau Allah mau dalam keadaan seperti itu, bisa saja bos yang keras katanya tadi itu akan dibalikkan hatinya. Kan itu yang sering kita lantunkan. Bahkan itu diajak oleh salah seorang ulama, jadi kalau sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah ya Tuhan, kembalikan hati. Bukan kebawaan kepada pribadi atau individu kita. Yang kedua, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Isra dan Mi'raj itu perlukah kita peringati? Perlu. Apalagi sekarang, zaman-zaman yang sudah serba canggih, yang kebenaran bisa turun grafiknya menjadi salah, yang salah naik, sudah rahasia umum itu. Perlu sekali, karena salat itu perjuangan untuk mendapatnya tidak mudah, Pak. Tidak mudah, makanya tidak salah Nabi kalau ada seorang yang aku iman kepada Allah, dia mengaku beriman, sudah balik akil dan berakal, tidak juga salat, samalah orang tadi yang meruntuh agamanya. Nah, jadi kita selaku kepala keluarga masih tega aja awak meninggalkan anak awak, melarang mendiam anak awak tidak salat, lalu dia di rumah awak, tidur di dalam rumah awak, talinduang di atas rumah awak, lah lewat umurnya dibiarkan dia nggak sholat. Tanggung kita selaku kepala di dalam hal ini. Yang ketiga, saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa gunanya kita peringati? Untuk lebih meningkatkan iman dan takwa seorang hamba kepada Allah. Di samping dia selalu hendaknya melihat sirah nabawiyah, melihat perjalanan-perjalanan Rasul. Saking sulitnya kata hidup kita sekarang, ekonomi kita sekarang, kita bisa berkaca kepada Rasul. Kan itu perlunya kita belajar ilmu tarikh. Nah, tentang iman dan takwa ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, ini akan kita kupas hari ini.
untuk peringatan yang nama Isra Mi'raj agar tumbuh lebih tingkat lagi iman dan takwa kita. Berbicara kita tentang masalah takwa, jamaah Jumat rahimakumullah, Abu Al-Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Hikam itu dituangkan, orang baru bisa disebut dengan takwa, ya, ada 5 bentuk tandanya. Mudah-mudahan ini bersarang untuk kita yang 5 hal ini. Insyaallah dalam waktu kita singkat ini akan kita coba lihat. Pertama, orang yang bisa dikatakan takwa ini Bapak, dia memiliki semangat hidup yang tinggi. Tidak untuk dunianya saja, tapi akhirat dia pikirkan juga. Pagi-pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, dia mencari nafkah. Di samping dia mencari nafkah, ada 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan. Saking semangat hidupnya. Nah inilah Pak. Jadi kalau ini sudah menjadi salah satu bentuk tanda kunci, prinsip yang kita pegang, apapun bentuk godaan insya Allah bisa kita ketepikan. Sekali lagi, hidupnya, motivasi hidupnya bukan untuk dunianya saja, tapi di sampingnya giat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Sekali lagi, dia pun juga gigih memperjuangkan tabungan akhiratnya banyak. Yang kedua, kata Imam As-Sadili, dia berhati-hati selalu terhadap yang haram. Jangan haram sebab jangankan dengan yang haram, dengan yang subhat saja dia harus berhati-hati. Sebab apa? Suatu keraguan-keraguan, tidak tahu ujung jepangkannya, tidak tahu apa statusnya, kembalikan kepada yang awam. Jadi jangankan dengan yang haram, dengan yang sifatnya dia belum tahu bagaimana hukumnya, kalau dia tidak tahu memang batu-batu dia katakan tidak tahu, atau apalagi dari segi kaidah mendapatkan suatu barang misalnya. Di dalam pelajaran agama kita, mentang-mentang kita mendapat suatu harta, jangan dikatakan kita yang punya apa. Ada prosesnya. Kemudian yang ketiga, taat memahami diri. Selanjutnya, melaksanakan dia suatu kewajiban. Dan yang terakhir, menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini termasuk dia mensyukuri. Jadi dalam hal ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu singkat ini kita pun juga termasuk mensyukuri nikmat Allah. Untuk itu, terakhir mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sebelum waktu itu akan menabas batang leher kita. Artinya penyesalan yang akan menuntun kita nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan hari ini dalam Ustaz Taqwa ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan tujuan apa perlu kita memperingati Isra dan Mi'raj. Kitalah hamba Allah yang terselamatkan hendaknya fid dunya wal akhirah. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum. Fastabiqul khairat la yanfa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معاند الدرب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين وارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين وافتح لنا يا الله فإنك خير الراحمين وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة